Hmm. Ini pertemuan terakhir di tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021. Eh, kita masih punya beberapa satu pertemuan lagi ya sebelum kita ujian UAS ya. Nanti UAS-nya juga coba saya pikirkan mana yang enak buat kita. UAS-nya kisi-kisinya apa aja, lalu apakah sistemnya di open book atau closed book, nanti kita coba lihat ya, mana yang lebih nyaman buat teman-teman sekalian. Ya. Okay. Jadi sesuai dengan tujuan awal di pembelajaran ini, waktu kita pertama kali ketemu dulu ya di pertemuan pertama, tujuannya adalah menyampaikan teman-teman atau mengantarkan teman-teman sampai ke gerbang atau sampai di ujung keputusan teman-teman mau lanjut lagi atau teman-teman stop di fisioterapi. Kan itu tujuannya ya. Jadi saya menghantarkan teman-teman sampai ke ujung sampai di ujung keputusan apakah teman-teman akan lanjut di prodi ini atau teman-teman nanti pindah ke prodi lain. Nah, dua-duanya sama-sama keputusan yang bagus. Kalau mau lanjut ya itu bagus, artinya teman-teman sudah mantap di fisioterapi, tapi kalau tidak juga tidak masalah, karena tidak semua orang cocok ya, tidak semua orang cocok dan juga tidak semua orang menyukai pekerjaan yang seperti ini. Jadi silakan teman-teman putuskan. UMS juga udah mulai buka ya Desember untuk pembukaan mahasiswa baru atau ingin pindah prodi di pesantren. Ya, jadi itu tujuannya saya menghantarkan ke sana. Berarti nanti ujiannya juga tidak akan terlalu susah, tidak akan terlalu apa namanya membingungkan. Saya harap nanti teman-teman dapatnya nilainya A semua. Saya udah ngajar ngantar itu sekitar 2 atau 3 tahun, saya nggak salah. 2 tahun ya. 2 tahun itu saya ngajar mengantar, nggak pernah tuh saya kasih nilai B ke teman-teman mahasiswa, selalu A semuanya. Ya, karena karena memang tidak ada yang patut dikasih nilai B untuk pengantar. Ya, jadi enjoy kelasnya, ya. Enjoy, jangan khawatir. Kalau ada mau tanya silahkan. Jadi tujuan saya beda dengan anatomi misalnya. Anatomi kan memang ada beberapa target yang bisa memenuhi. Kalau pengantar memang ujung-ujungnya yang mengantarkan teman-teman sampai ke keputusan akhir. Lanjut apa tidak di fisioterapi. Tadi udah hampir sampai di ujung keputusan ya, teman-teman. Sudah hampir sampai di ujung keputusan. Apakah teman-teman stay di sini atau tidak? Nah, hari ini saya ingin bicara tentang career pathway yang ada hubungannya dengan academic pathway kemarin, teman-teman sekalian. Kemarin kita bicara academic pathway yang di Indonesia. Rencananya hari ini mau bicara di luar negeri, tapi saya rasa belum saatnya. Mungkin minggu depan ya kita akan bicarakan di luar negeri. Saya masih mau bicara tentang career pathway teman-teman sebagai seorang fisioterapi di Indonesia. Teman-teman udah tahu kemarin ya sejarahnya gimana, bahwa kita di mulai tahun 50-an ya, dibuka asisten fisioterapi, lalu dibuka di tahun 70-an baru ada akademinya ya, Akademi Fisioterapi Indonesia ya, baru dibuka. Lalu di UMS sendiri itu tahun 93, tahun 2011 itu baru ada 2016 baru ada profesi. Jadi masih sangat-sangat baru. Itu sejarah kita ya. Jadi 2016 kemarin profesi baru dibuat, dan sekarang profesi baru masuk di angkatan ke-6 ya. Di UMS itu profesinya masuk angkatan ke-6. Masih baru lah, masih akan 6 itu cukup baru ya, karena masih satu digit lah. Masih belum sampai satu dekade. Sewindu juga belum. Ya, masih baru 6 tahun profesi dibuat, teman-teman sekalian. Nah, dengan demikian itu sejarah kita ya. Sejarahnya jadi teman-teman itu sekarang hidup atau masuk dalam timeline fisioterapi di mana profesi sudah terbentuk. Nah, kita akan bicara sedikit tentang future-nya ke depannya. Nah, ke depannya ya mungkin dalam 5 tahun sampai 6 tahun ke depan ya, tidak lama lagi lah, 5 sampai 6 tahun lagi itu akan ada muncul pendidikan magister fisioterapi di Indonesia. Ya, akan muncul pendidikan S2 fisioterapi di Indonesia. S2 murni ya, artinya S2 memang dia secara nomerator ya,
secara nomenklatur ya, secara nomenklatur itu penamaan, namanya memang dia sarjana magister pendidikan fisioterapi atau ilmu kefisioterapian. Nah, ini sedang digodok betul oleh para stakeholder perguruan tinggi yang tergabung di APTIVI. Jadi APTIVI itu adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Fisioterapi Indonesia yang lagi bekerja keras untuk menggodok ini supaya nanti bisa segera terrealisasi terkait dengan magister ilmu kefisioterapian. Nah, lalu berikutnya adalah kita juga akan disajikan dengan program spesialis, ya, program spesialis yang sama seperti kedokteran dan juga keperawatan. Nanti teman-teman juga akan bisa memilih mau masuk ke spesialisasi yang mana. Apakah muskuloskeletal, apakah olahraga, apakah neurologik dan sebagainya. Ya, itu future-nya. Nah, itu dua future yang akan dalam waktu dekat akan digapai teman-teman sekalian. Mungkin sebelum teman-teman lulus opsi-opsi itu sudah muncul. Sehingga nanti menambah opsi teman-teman dalam karirnya. Ya, kalau sekarang kan opsinya tidak lain profesi atau S2 ya. Nah, nanti ketika ada S2 ilmu fisioterapian dan juga ada spesialis, maka opsi-opsi jadi tambah banyak. Teman-teman mau teman nanti akan berkarir di dunia akademisi atau teman-teman nanti berkarir di dunia vokasional atau klinisi. Nah, untuk sementara itu yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman akan memilih di jalur akademisi atau memilih di jalur klinisi. Dua jalur itu, teman-teman sekalian, yang akan menjadi pilihan teman-teman nantinya. Nah, bagaimana pathway-nya, bagaimana alurnya? Ya. Ketika teman-teman ingin menjadi akademisi, maka setelah S1, pilihlah jenjang yang S2. Ya, pilih jenjang S2. Nah, ketika teman-teman sudah secara sadar memilih jenjang S2, maka ya konsekuensinya adalah teman-teman nanti akan masuk dunia akademisi. Ya, dunia akademisi itu adalah dosen dan juga peneliti. Pengajar lah, paling gampangnya adalah dia sebagai pengajar. Kenapa? Karena sejak tahun 2015 kalau saya tidak salah ya, itu syaratnya menjadi dosen itu adalah S2. Dulu syaratnya masih S1 sekalian. Masih bisa S1 itu masuk dosen. Sekarang syarat utamanya untuk jadi dosen adalah S2. Ya. Syaratnya S2. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin nanti syaratnya jadi S3. Ya. Melihat semakin banyaknya orang-orang yang mengambil S2 di luar sana. Ya, jadi entry level atau level masuknya itu dari S2. Ya, teman-teman nanti harus S2 dulu, nanti baru bisa masuk ke beberapa perguruan tinggi. Kita punya lebih dari 50 ya sekarang, 50 institusi fisioterapi, ya sekarang mungkin udah 50. Ya, 50 institusi fisioterapi di seluruh Indonesia, yang mana masih kekurangan ya, masih kekurangan dosen. Tidak sejauh-jauh lah. Kita bicara UMS saja, UMS masih butuh 6 sampai 9 dosen baru. Ya, memang kualifikasinya cukup tinggi, jadi memang agak susah untuk mencari dosen-dosen di UMS. Ya, jadi teman-teman nanti bisa kalau mau bergabung di UMS itu kita sangat membuka diri ya. Kalau teman-teman mau gabung di sini atau teman-teman mau bergabung di beberapa institusi lain juga boleh-boleh saja. Kalau teman-teman memang berminat di akademisi. Ya, kalau teman-teman berminat di akademisi. Nah, apa Pak kelebihannya kalau di akademisi? Yang pertama adalah mau tidak mau seorang akademisi itu akan terus update terkait dengan keilmuannya. Ya, maka keilmuan secara teoretik pasti mau tidak mau akan selalu diupdate. Ya, akan selalu diupdate karena kita mengajar ya, kita mengajar. Keilmuan itu akan terus di-upgrade. Lalu yang kedua, jenjang pendidikan mau tidak mau teman-teman akan terus dinaikkan sampai ke level paling mentok ya pendidikan, yaitu doktoral degree.
Ya, jadi teman-teman akan dituntut di-push terus sampai ke level doctoral degree. Nah, doctoral degree itu adalah ujung dari pendidikan formal sekalian. Doctoral degree. Kalau di luar dalam negeri namanya doktor, kalau di luar negeri namanya PhD. Nah, level itu tuh. Nah, Pak, kalau profesor gimana Pak Anang? Kalau profesor itu jabatan fungsional namanya. Ya, kita nggak bisa sekolah untuk dapat gelar profesor, nggak bisa. Jadi gelar paling tinggi secara formal akademik itu adalah doktor. Indonesianya doktor, kalau luar negerinya PhD. Ya, luar negerinya adalah PhD. Filosofi doktor, PhD. Itu level paling tinggi teman-teman nanti masuk di dunia akademisi. Nah, profesor itu adalah jenjang karir jabatan fungsional namanya. Jadi ketika teman-teman nanti masuk ke dunia dosen, awalnya akan masuk dalam jabatan yang namanya tenaga pengajar. TP, tenaga pengajar. Nanti teman-teman naik lagi menjadi asisten ahli, level 2. Level 3 teman-teman naik lagi sebagai lektor. Level 4 menjadi lektor kepala. Ya, level 5 baru namanya guru besar atau profesor. Jadi profesor itu merupakan jabatan fungsional yang teman-teman dapatkan dengan syarat ya pendidikan minimalnya harus doktoral. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ngobrol sama bapak, sama ibu, ayah, sama ibunya di rumah, mau sampai mana kuliahnya paling mentok ya sampai dokter. Dan sekarang kalau saya tanya ya beberapa mahasiswa yang saya kenal, yang saya lihat punya nilai akademik yang bagus, mereka sudah memplanning rencana studi mereka sampai doktoral. Dan itu menurut saya kemajuan yang luar biasa ya. Jadi saya tanya sama salah satu mahasiswa, Anda mau kuliah sampai mana nih kuliahnya? Sampai doktor Pak. Jadi habis ini saya ambil S2 di sini, habis itu saya ambil lanjut S3 lagi. Ya mereka udah persiapkan itu untuk jenjang karir mereka. Waktunya lama nggak? Sebenarnya tidak terlalu lama ya kalau di sini ya. Jadi doktoral S2 itu di Indonesia cuma 2 tahun. Ya. S2-nya 2 tahun, lalu doktoral itu sekitar 4-5 tahun. Total 9 tahun lah teman-teman kuliah sampai doktoral. Nah itu udah sampai mentok tuh. Nah, teman-teman kalau sampai doktoral, oke, cukup di sana untuk pendidikan formalnya. Ya udah banyak tuh, teman-teman saya udah lihat ada 2-3 orang yang udah yang dia belum kerja, ya, saya belum kerja, masih mahasiswa, tapi dia terus lanjutkan sampai ke S3 dulu. Ya. Sudah banyak yang ke sana, teman-teman sekalian. Karena itu nanti future-nya akan ke situ. Ya, kalau ingin teman-teman bersaing dan juga eksis di dunia pendidikan, ya mau tidak mau teman-teman harus sampai level ke yang doktoral. Gitu. Ya, itu kelebihannya ya. Jadi jenjang karirnya terus meningkat dan sebagainya. Dari segi finansial juga teman-teman nanti ada dapat yang namanya sertifikasi, ya, kayak guru gitu ya. Kayak dokter juga sama, jadi ada sertifikasi dosen yang mana gajinya 2 kali, misalnya wah itu gajinya 5 juta nih masuk, nanti tanggal 15 itu ada dapat 5 juta lagi, total jadi 10 juta. Jadi kalau dosen itu ada namanya sertifikasi. Itu finansial ya. Kalau finansial, kalau dosen itu akan banyak mainnya di penelitian, ya, penelitian, lalu hak kekayaan intelektual, lalu royalti buku, ya, lalu dan sebagainya. Ya, kita banyaknya nanti di situ, finansialnya dosen itu banyaknya di situ. Itu kelebihannya. Nah, kekurangannya di dosen itu adalah kalau kita tidak praktek klinis menjadi hambar ya. Jadi apalagi di pelajaran-pelajaran yang seperti ini nih, yang klinisi seperti dokter, fisioterapi, keperawatan, apoteker. Ya, kalau kita tidak praktek menjadi lebih hambar ya, jadi hambar. Jadi kalau saya cuma ngajar doang, saya bilang A, B, C, D, tapi saya nggak pernah ketemu pasien, jadi hambar. Ya. Jadi kurang bagus aja sih, kurang pas aja jadi kelihatannya. Karena memang
cuma di satu sisi saja, jadi cuma di sisi teoritik, jadi nggak punya kemampuan untuk kritisi. Nah, itu kekurangannya kalau kita misalnya main di akademik. Ya. Lalu apalagi kelebihannya ya, yang saya tahu di akademik itu kita punya waktu yang lebih fleksibel. Jadi kalau kita di rumah sakit nih misalnya ya, misalnya kita kalau kita di rumah sakit misalnya ya, kita udah punya waktu jam kuliah, jam ngajar. Jadi jam ngajarnya jam segini sampai jam segini, jam kerjanya dari pagi jam 8 atau jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, itu kalau di dosen penilaian kinerjanya bukan dari jam datang, tapi dari jumlah mengajarnya kapan. Nah, Anda mau ngajar 1 hari sampai 12 jam juga boleh, dihabiskan sekalian. Jadi tidak ada waktu yang mengikat ya. Kalau di dosen tidak ada waktu yang mengikat. Ya, misalnya kayak saya nih tiba-tiba anak sakit gitu. Ya, saya bisa aja izin, ini nggak ada masalah. Ya. Tapi waktunya jadi tidak terbatas gitu. Kadang-kadang malam juga masih ngajar, sore masih ngajar, jadi tidak terbatas. Tapi lebih fleksibel. Ya. Oke, itu yang akademisi. Nah, kalau teman-teman mau main di jalur yang satunya, yaitu jalur vokasional atau jalur klinisi, maka setelah S1 yang teman-teman lakukan adalah mengambil profesi. Kenapa? Karena itu sebagai entry level, sama seperti S2 ya. S2 itu kan entry level menuju ke dosen. Nah, profesi itu entry level menuju ke klinisi. Jadi Anda disebut sebagai seorang fisioterapi kalau sudah menyelesaikan pendidikan profesi. Jadi bagi orang-orang yang belum selesai pendidikan profesinya, mereka belum layak disebut sebagai seorang fisioterapi. Mereka belum layak, belum pas sebagai seorang fisioterapis. Nah, karena aturannya yang disebut sebagai fisioterapis adalah orang-orang yang sudah lulus di jenjang S1 dan juga telah lulus menyelesaikan pendidikan profesi. Ya, artinya teman-teman selesai nanti, ya, selesai S1, lalu nanti lagi profesi itu 13 bulan. Ya, 13 bulan terakhir, tapi kemarin habis rapat juga, mungkin akan dipangkas menjadi tinggal 10 bulanan ya. Waktu ya. Jadi tinggal menunggu saja di zaman teman-teman nanti di periode teman-teman berapa bulan. Ya. Sekitar 10 sampai 13 bulan. Nah, profesi teman-teman akan belajar langsung praktek di rumah sakit ataupun di klinik ataupun di komunitas. Full. Jadi teman-teman tidak ada waktu lagi untuk belajar teori di kampus ya. Teman-teman langsung implementasi apa yang didapatkan di teori selama 4 tahun. Setelah lulus dari profesi, teman-teman akan dapatkan namanya surat tanda registrasi. Ya, surat tanda registrasi inilah yang digunakan nantinya, atau STR ya namanya ya, STR yang nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk membuat ya, menerbitkan nomor SIP atau surat izin praktek. Sama seperti dokter ya, sama seperti perawat, apoteker juga punya SIP dan juga SIF ya, atau SIPF, surat izin praktek sama surat izin praktek fisioterapi. Ya, kalau sudah punya STR, Anda bisa buat itu. Untuk dapat STR, teman-teman harus lulus dulu dari profesi. Jadi lulus profesi, dapat ijazah, dapat STR, nah itu dibawa ya ke dinas kesehatan di tempat teman-teman berdomisili kerja ya, berikan ke sana dan nanti dia akan mengeluarkan SIP atau SIPF. Nah, setelah dapat nomor itu, teman-teman akan legal sebagai seorang fisioterapis yang akan dievaluasi 5 tahun sekali. Jadi nomor itu punya jangka waktu 5 tahun. Setelah 5 tahun, teman-teman nanti akan memperbarui ya dengan cara apa? Mengisi portofolio. Artinya teman-teman mengikuti seminar, mengisi workshop, mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dan sebagainya. Lalu aktivitas teman-teman di rumah sakit, pasiennya berapa? Nah, Anda akan mengisi itu.
itu yang akan nanti diisi. Sehingga teman-teman nanti bisa memperbarui surat izin praktek yang teman sesuai. Itu yang praktisi. Ya. Nah, praktisi ruang kerjanya jadi lebih lebar ya. Kalau tadi dosen, ya mau tidak mau nanti akan mainnya di universitas ya atau sekolah tinggi ya, misalnya Stikes ataupun politeknik ya. Gitu. Nah, kalau masuknya di klinisi, maka ruangnya jadi lebih besar ya, ruangannya agak lebih lebar ya. Jadi teman-teman bisa main atau bisa bekerja di public hospital, teman-teman bisa bekerja di private hospital, teman-teman bisa kerja di private clinic, teman-teman juga bisa membuka sendiri layanan kesehatan di rumah, teman-teman bisa masuk di berbagai unit kerja yang terafiliasi dengan profesi lain, misalnya kayak di tim olahraga, atau teman-teman masuk di ergonomic system, teman-teman masuk di pertambangan, Anda bisa masuk ke situ semuanya. Ya, jadi lingkupnya menjadi lebih lebar kalau teman-teman masuk di klinisi. Ya, seperti di DPRD nih, misalnya di DPD Jakarta itu ada tuh klinik praktisnya dan ada visionya 2 orang. Nah, itu yang diambil bukan dosen, tapi yang diambil adalah orang-orang yang sudah punya FTR atau klinisi. Jadi klinisi itu punya lingkup ruang yang besar. Mau masuk kemana? Tinggal teman-teman nyamannya kerja di mana. Apakah teman-teman nyaman kerja yang ada jam waktunya, misalnya seperti di rumah sakit, ya, yang lebih enak. Artinya enaknya itu ada jaminan sosialnya, ya, ada jaminan sosial sampai pensiun dan sebagainya. Nah, apakah itu yang mau teman-teman ambil? Atau teman-teman lebih nyaman menjadi bos, ya, buka praktek sendiri, ya, lebih nyaman mengatur finansial sendiri, atau teman-teman bergabung di lembaga-lembaga lain, itu dipersilahkan. Itu semuanya pilihan dari teman-teman. Ya, tergantung ini ya kepribadian kita masing-masing. Teman-teman lebih nyaman bekerja di situasi yang mana. Nah, itu kelebihannya ya. Terkait finansial juga tergantung tempat. Tergantung tempat Anda mengabdi. Iya. Jadi tergantung dari tempat teman-teman mengabdinya. Gimana? Ya. Kalau yang memang high quality ya, sebagai contoh misalnya di National Olympic Committee yang ada di Jakarta, NOC. Ya, kalau teman-teman bergabung di situ, ya kebetulan yang saya juga kenal, ya rekan kami juga di sana di NOC, itu gajinya mungkin bisa sampai 18 juta, 14 jutaan per bulan. Kalau level di situ ya, itu level paling top ya, level paling atas. Nah, nanti kalau teman-teman kerjanya masih di lingkup yang paling bawah, artinya di layanan kesehatan pertama seperti puskesmas dan sebagainya, gaji juga akan menyesuaikan UMR misalnya. Jadi gajinya tuh bervariatif, ya. Kalau di klinis itu gajinya bervariatif, ya, tergantung tempatnya. Nah, kalau di akademisi tadi di dosen, gajinya cenderung sama ya, karena dia punya gaji pokok, tunjangan, yang membedakan itu karyanya. Ya, jadi kalau kita main gaji pokok nih di UMS, di UI ya sama-sama aja, nanti ujung-ujung tergantung UMR aja. Yang membedakan nanti karya-karyanya. Ya, karyanya dia punya buku berapa, dia punya penelitian berapa, dia punya haki berapa, atau dia sering mengisi workshop apa tidak. Ya. Karena ngisi workshop kan juga mahal ya. Ngisi workshop itu tarifnya sekitar 15 jutaan per 2 hari. Jadi Bapak Ibu dosen itu biasanya kalau misalnya workshop 15 juta per 2 hari, 15 jutaan, 10 jutaan segitu. Nah, itu yang membedakan secara finansial. Nah, kalau di klinisi, jenjangnya lebih bervariasi tergantung tempat kerjanya. Tergantung tempat kerjanya di mana. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi juga tuntutan. Itu biasanya teman-teman ya. Itu hukum alam. Ya, pilot gajinya gede ya. Karena emang dia punya tanggung jawab yang besar. Ya, begitu juga dengan teman-teman. Kalau teman-teman nanti mau gaji gede, teman-teman pasti akan diberi tanggung jawab yang gede pula. Tinggal teman-teman enaknya, sukanya main di mana? Main di area mana? Area yang
nyaman-nyaman saja, yang santai aja, atau yang ada challenge-nya, itu teman-teman yang tahu untuk menilai diri teman-teman sendiri. Oke. Itu opsinya ada dua itu. Nah, tapi teman-teman sekalian, ada beberapa orang yang mengambil opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga itu twinning ya, artinya mengambil dua jalur. Jadi dia mengambil akademik, tapi dia juga klinis. Dan itu banyak juga beberapa orang, termasuk saya sendiri. Ya. Jadi mengambil jalur akademik, tapi juga mengambil jalur klinis. Ya. Kalau ditanya tujuannya apa, tujuannya pasti ya secara tujuan normatif ya. Itu pasti ingin mengimplementasikan keilmuan. Ya, saya punya ilmu ini secara teoritik, ya. Saya ingin mengimplementasikan keilmuan itu dalam praktek klinis. Ya. Ya. Itu aja ya, yang jadi alasan normatif ya. Alasan normatifnya seperti itu. Kalau secara finansial ya pasti akan ada double income. Ya, tapi yang hilang adalah waktu ya. Waktu juga pasti akan hilang. Sebagai contoh yang menjadi fisioterapis yang di NOC ya, di National Olympic ya. Jadi sebuah organisasi yang mengurus tentang Olimpiade Indonesia. Itu visionya namanya Bapak Aris Rarsono. Ya, Pak Aris Rarsono itu merupakan dosen di Poltekkes Jakarta. Ya. Dia dosen di dosen di Poltekkes ya. Dia dosen di Poltekkes Jakarta. Dosen di Poltekkes Jakarta, tapi juga secara jadi pengajar. Jadi klinisi di NOC. Lalu juga ada Bang Noel namanya. Bang Noel itu dulunya di timnas di PSSI ya. Dia juga sebagai dosen di Unhas. Ya. Dia dosen di Unhas, dosen fisio di Unhas, tapi dia juga part-time-nya sebagai di PSSI. Jadi banyak tuh dosen-dosen yang coba mencari implementasi keilmuan. Ya, nah sama seperti saya juga, saya pagi sampai jam 12 siang di WMS ya, ngajar, berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Lalu jam 2 sampai jam 6 sore saya di kliniknya NPC. Ya, begitu. Jadi ada beberapa yang mengambil jalur itu. Nah, tapi syaratnya ya teman-teman harus punya dua klasifikasi itu. Ya, satu harus punya jenjang S2, yang kedua harus punya gelar yang profesi. Jadi kuliahnya juga pasti lebih panjang. Jadi teman-teman kuliah profesi, ya, gelar profesi lalu ambil lagi S2. Ya. Jadi S2 ada ambil profesi, misalnya Hanabila ngambil profesi 13 bulan, merasa belum cukup ilmunya, ambil lagi S2. Nah, itu Hanabila punya kesempatan untuk nanti sebagai dosen dan juga nanti sebagai klinisi. Jadi punya kesempatan itu. Nah, tapi memang nanti ujung-ujungnya teman-teman tidak bisa jadi yang tetap cuma di salah satu bidang aja. Misalnya dosen, ada dosen tetapnya dari dosen, maka nanti yang satunya akan jadi part-time. Ya. Kalau Anda tetapnya sebagai pegawai rumah sakit, bisa nggak jadi dosen? Bisa, jadi dosen tamu namanya. Misalnya Arum di rumah sakit A misalnya, karena dia bagus, skillnya bagus, ya, keilmuannya bagus, lalu diundang di kampus tertentu untuk jadi dosen tamu itu juga bisa. Tapi statusnya juga sebagai part-time. Dosennya part-time, kerja utamanya full-time-nya di rumah sakit. Nah, itu. Jadi ada opsi ketiga ya. Ada opsi ketiga yang mana kita mengambil dua-duanya. Ya, bukan tamak ya teman-teman ya. Bukan tamak ya, tapi coba lebih mengimplementasikan saja. Jadi yang dosen mengimplementasikan teorinya ke praktek, yang klinisi mengimplementasikan atau mencari dasar-dasar teori yang apa yang dia praktekkan di rumah sakit, di pengajaran. Lebih seperti itu. Ya, teman-teman ya. Itu saja mungkin yang kita sharingkan pada pagi hari ini terkait dengan karir pathway teman-teman sekalian.
yang masih bingung kira-kira mau ngambil apa, mulai ditentukan dari sekarang ya. Karena nanti apa yang teman-teman butuhkan itu berbeda-beda ya. Ketika teman-teman ambil S2 misalnya, saya mau ambil S2 dalam negeri Pak, nanti apa yang perlu disiapkan. Saya mau ambil S2 dalam negeri, luar negeri Pak, apa yang perlu disiapkan itu berbeda-beda. Ya. Silakan. Saya cukupkan ya. Ini silakan teman-teman mau berdiskusi, saya silakan. Kita masih punya waktu 10 menit. Silakan. Izin bertanya. Silakan. Tadi Bapak bilang kan kalau mau ambil STR, mau habis profesi baru bisa ambil STR. Nah, STR tuh ntar teknisinya gimana, Pak? Langsung minta atau ya gimana? Ya, STR itu nanti langsung gini. Jadi ketika Arum ya. Jadi Arum nanti setelah Arum itu lulus profesi, nanti akan ada namanya ujian kompetensi. Itu semua kampus seperti itu, dari mulai Aceh sampai Maluku, nanti akan ada namanya ujian kompetensi. Itu sistemnya menggunakan komputer ya, CBT atau computer based test. Ya. Jadi kita akan ujian UKOM. Ya, nanti kalau UKOM-nya lulus, teman-teman STR-nya itu secara otomatis akan keluar. Jadi tidak perlu lagi diurus secara ribet ya. Paling cuma mengisi beberapa formulir saja, dan itu nanti difasilitasi oleh kampus semuanya. Ini nanti teman-teman lulus dari WMS itu STR udah ada, atau STR sudah terisi, tinggal menunggu terbitnya kapan saja. Ini akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Begitu, Arum. Berarti otomatis gitu ya, Pak? Ya, nanti ketika kalau dibilang otomatisnya ketika Arum lulus UKOM ya. Jadi UKOM itu syaratnya profesinya selesai, teman-teman bisa ikut ujian kompetensi. Itu diadakan memang dari pusat ya. Jadi ada UKOM, ikut UKOM, lulus UKOM, nanti Anda akan mengisi form untuk penerbitan STR, nanti STR nanti akan dikirim ke rumah. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti Arum misalnya mau kerja di daerah mana, STR-nya dan juga ijazah profesi dibawa ke Dinkes, nanti dia diterbitkan surat izin praktek. Kira-kira seperti itu prosesnya. Kalau yang itu Pak, kalau mau ambil pendidikan, mau bekerja di pendidikan terus jadi dosen itu, kalau mau jadi dosen itu berarti tahapnya selesai S1 nggak harus ambil profesi, langsung bisa S2 ya Pak? Bisa. Jadi untuk S2 itu tidak harus S1, tidak harus profesi ya. Langsung S1 bisa. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain, Bang. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau saya tidak salah, itu kan sampai saat ini belum ada S2 di Indonesia soal fisioterapi. Nah, untuk Bapak sendiri sama dosen-dosen lainnya yang kuliah di luar negeri itu, apakah S2-nya itu berhubungan dengan fisioterapi atau di luar fisioterapi ya, Pak? Ya, sebentar ya, saya lihatkan ya. Lihatkan ke ini. Kalau saya pribadi ya, gelar saya jadi ini. Nah, ini ijazah S2 saya, teman-teman sekalian, di Salford. Ya. Jadi gelar saya itu Master of Science Advanced Physiotherapy. Jadi memang dia S2-nya S2 fisioterapi. Ya. Ini sama seperti Pak Taufik. Pak Taufik juga di Mahidol di Thailand, itu juga S2-nya S2 fisioterapi. Beliau, saya juga sama S2-nya S2 fisioterapi.
Lalu yang di luar negeri lagi siapa ya? Itu ya, mungkin itu teman-teman sekalian yang di luar negeri kebetulan ngambilnya yang visio semua. Nah, untuk di dalam negeri betul kata Wahyu, kita memang belum punya S2 yang visio. Maka tadi saya sampaikan di awal, kita masih coba susun ya, lagi coba susun pengajuan untuk S2 fisioterapi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu dosen tuh yang di sini beliau-beliau mengambil S2 yang memang dekat dengan keilmuan fisioterapi. Sebagai contoh misalnya Pak Farid Kaprodi, Pak Farid itu mengambil S2-nya olahraga, ilmu keolahragaan. Ya, nanti bisa relate lah dengan visio ya untuk hal-hal misalnya wellness dan sebagainya itu nanti masuk ke sana. Lalu ada juga Pak Arif Seprodi. Pak Arif itu S2-nya beliau mengambil Magister Fisiologi Latihan. Ya, jadi yang diambil adalah fisiologi latihan di Udayana Bali. Kalau di Pak Farid tadi di UNS Solo. Lalu ada juga Pak Adnan, ya Seprodi 2. Pak Adnan itu mengambil S2-nya di Palembang, di Sriwijaya, mengambil gelar kalau saya tidak salah M.Biomed atau biomedis. Ya, makanya nanti beliau mungkin nanti banyak mengajar tentang biomedis ya, karena memang background-nya adalah background biomedis. Jadi ketiga pimpinan prodi itu Pak Farid, Pak Arif dan juga Pak Adnan itu punya gelar S2-nya berbeda-beda. Jadi Pak Farid itu olahraga, Pak Arif itu fisiologi latihan, lalu Pak Adnan itu biomedis. Ketiga. Yang lain juga sama, dosen-dosen lain juga sama. Seperti misalnya Ibu Umi, Ibu Deka, Bu Dr. Umi, beliau ngambil S2-nya juga di biomedis. Ya, S2-nya di biomedis, S3-nya juga ngambil di biomedis juga di UGM. Ya, S3-nya juga beliau ngambil di UGM. Ya, jadi ada yang berbeda lagi itu ada, coba lihat yang berbeda. Oh, Pak Arin. Bukan Pak Arin, Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu itu Kabiro skripsi. Itu teman-teman skripsi Anda bertemu dengan beliau, Kabiro skripsi. Beliau itu S2-nya di MKM. Jadi Master Kesehatan Masyarakat. Itu memang diperbolehkan karena memang belum ada S2 yang benar-benar linear dengan fisioterapi di Indonesia. Makanya saya dan Pak Taufik itu coba cari di luar supaya nanti punya yang linear dengan fisioterapi. Gitu Mas Wahyu. Berarti Pak untuk apabila sudah ada jurusan yang memang berhubungan dengan S1-nya itu memang harus sesuai dengan prodi yang sebelumnya ya Pak? Untuk masuk S2 maksudnya? Ya, maksudnya kalau misalnya saya ambil fisioterapi, kemudian S2-nya sudah ada fisioterapi, itu tidak boleh ambil yang di luar jurusan fisioterapi lagi ya Pak? Oh, ngambil S2-nya S2 lagi gitu maksudnya? Iya, S2 lagi tapi nggak di luar fisioterapi gitu. Ya boleh aja kalau kamu punya waktu banyak, nggak masalah. Misalnya S2 ngambil S2 fisioterapi lalu pengen lagi ngambil S2 olahraga gitu maksudnya gitu. Jadi S2-nya ada 2 gelar gitu maksudnya. Iya Pak. Gitu Mas Yo. Gimana Mas? Iya Pak. Jadi kamu ambil S2 Visio nih misalnya udah dibuka ya. Udah dibuka S2 Visio di Indonesia, lulus S2 Visio lu ngambil lagi S2 lagi gitu. Bisa begitu dan bisa juga tidak ngambil visio tapi ngambil yang S2 lainnya gitu Pak. Boleh aja. Jadi Anda mau gelar S2 sampai 4-5 gelar juga nggak masalah. Tapi ya itu kalau memang tujuannya mencari ilmu sih boleh-boleh aja ya. Saya pengen ngambil ilmu, tapi untuk kalau di jenjang akademik itu hitungannya jadi rugi, jadi boros ya. Karena lebih baik teman-teman ambil S3 aja langsung. Karena itu yang lebih dihitung. Teman-teman mau S2 aja sampai 4 sampai 5 tuh nggak dihitung di jenjang akademik. Ya, levelnya tetap sama di S2. Mending Anda ambil S3. Ya, itu kalau bicara tentang karir ya. Tapi kalau mau bicara tentang ilmu, mau ambil sebanyak apapun boleh. Ambil ini misalnya teman-teman S1 selesai nih sekarang. Lalu ambil lagi S1 keperawatan, S1 psikologi, silakan aja nggak masalah. Ya, itu hak teman-teman. Kalau mencari ilmu sih itu tidak ada masalah sama sekali. Begitu Wahyu. Kalau konteksnya cari ilmu boleh-boleh aja. Tapi kalau konteksnya bicara karir, efektivitas karir itu tidak ya, kurang efektif. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain silakan.
Ada pertanyaan yang lain? Ada lagi nggak teman-teman? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri saja ya teman-teman sekalian ya. Pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Semoga itu membawa pencerahan buat teman-teman terkait dengan